Luar biasa sekali ya semuanya yang hadir di sini. Oke. Dan juga nanti hari ini juga kita kedatangan satu orang sangat luar biasa yang akan memberikan speech pada kita, mengajari pada kita bagaimana untuk menjadi sukses di Atomi. Yaitu ada Crown Master kita, Mr. No Junggo, yang akan memberikan speech pada kita nanti ya. Oke, sebelum acara kita mulai, saya ingin teman-teman semua yang hadir di sini bisa absen di kolom chatting sudah. Ada kan di absen dulu namanya, kemudian dari center mana berasalnya, bisa ya di absen ya. Terima kasih ya atas kerjasamanya semuanya ya. Oke, nah sebelum acara kita mulai, biasanya kita akan membacakan dulu moto dari Atomi kita, moto Atomi kita. Yuk, semuanya, mari Bu Rani kita baca sama-sama motonya ya, supaya kita tetap semangat. Ingat terus moto Atomi kita ini. Tangannya, ayo tangannya seperti ini semuanya, kencang-kencang ya. Suara yang paling kencang pasti akan mencapai Imprem Master duluan, paling kencang. Oke, semangat semuanya. Saya pengen Imprem Master, saya ngomong paling kencang biar nanti apartemen kita semua datang ke sini nggak apa-apa. Paling semangat. Oke, semuanya ya, ikutin saya ya. 1, 2, 3. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo, bisa. Tangan dong semuanya. Pasti bisa ya. Semuanya kita di Atomi ini mempunyai kesempatan untuk sukses. Asalkan kita tetap berusaha dan tidak pernah berhenti, kita pasti bisa mencapai tujuan terakhir kita, yaitu menjadi seorang Imperial Master. Ya, tepuk tangan untuk diri kita semua di sini ya. Walaupun malam-malam seperti ini orang lain sudah pada tidur ya, tapi Bapak Ibu semua di sini tetap semangat, ingin sukses di Atomi, masih menyediakan waktunya di sini. Oke, sepertinya acaranya akan kita mulai. Kita akan kedatangan seorang sangat luar biasa. Oh ya, sebelum acara ini kita mulai, saya ingin mengenalkan dulu satu orang sangat luar biasa, yaitu penerjemah kita dari Bali Top. Nah, namanya Bu Rani. Duhai ya, wajahnya kinclong banget. Itu sudah ada aura-aura imperialnya, sudah strong. Wah, ya. Bu Rani dari Bali Top yang akan menjadi penerjemah kita di sini. Tanpa Bu Rani, acara ini nggak bisa berjalan. Karena orang Korea nggak bisa bahasa Indonesia, kita juga nggak ngerti bahasa Korea. Kita taunya sarang heo saja kan, bahasa Koreanya kan. Luar biasa ya Bu Rani ya. Oke, tanpa buang waktu lagi, ayo. Nih, kita kedatangan satu orang sangat luar biasa. Hari ini beliau akan memberikan speech pada kita. Bagaimana tips-tips untuk sukses di Atomi. Atomi sudah banyak yang terbukti sukses ya. Beliau di sini akan memberikan speech pada kita, mungkin tidak lama juga ya, bagaimana bisa menjadi seorang Crown Master. Semuanya ingin menjadi seorang Crown Master enggak? Pingin jadi Imperial Master enggak? Mau ya? Kalau mau, mari kita beri tepuk tangan yang meriah, biar nanti beliau ngomongnya lebih semangat. Kalau tepuk tangannya kayak gini, nanti dikasih tahu sampai Sel Master saja loh. Nanti ilmunya sampai Sel Master saja kalau seperti ini. Tapi kalau begini, wah sampai Imperial Master ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Yang mau jadi Imperial Master, tepuk tangan kita sambung dulu. Tunggu, tepuk tangan. Wah. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Oke, Suslani. Oke, silakan. Bang Nim, 시작하시면 됩니다. 그래요. apa kabar? Kabar baik. 예, 여러분 반갑습니다. 예. 애터미 크라운 마스터 노정구입니다. 반갑습니다. Senang bertemu dengan semuanya. Beliau adalah Crown Master No Jonggu. Tepuk tangan. 예, 그래요. 인도네시아하고 한국은 비행기로만 7시간을 가야 할 그런 거리인데도 불구하고 이렇게 줌을 통해서 여러분들 늘 이렇게 가까이 뵐 수 있어서 너무 반갑고 좋습니다. Kalau biasanya kan Korea sama Indonesia itu kalau naik pesawat itu 7 jam ya jaraknya. Nah, tapi melalui Zoom ini kita bisa secara dekat berkumpul seperti ini adalah satu hal yang luar biasa. 우리가 코로나 때문에 이 줌이라는 도구가 여러분들에게 이렇게 소통할 수 있는 아주 좋은 줌 도구가 생겨서 너무 좋은 것 같습니다. Beliau merasa ini sangat Zoom ini adalah sangat alat yang sangat baik sekali, di mana beliau bisa kita semua bisa saling berbagi di sini. Ya, menurut beliau ini adalah hal yang sangat bagus sekali bisa berkumpul di sini bersama.
그래요. 여러분들 어때요? 한국에서 여러분들과 이렇게 한국 리더들이 여러분들과 소통하면서 애터미의 가치와 비전을 계속 여러분들에게 알려드리고 있는데 어때 많은 도움이 되고 계십니까? Jadi bagaimana menurut teman-teman sekalian, sekarang kan melalui acara-acara seperti ini, leader-leader di Indonesia bisa dihubungkan, bisa berkomunikasi dengan leader-leader dari Korea. Bagaimana? Apakah sangat membantu? Ya, sangat membantu sekali. 네. 오케이. 그래요. 여러분들은 지금 애터미를 통해서 우리의 삶이 더 풍요로워지고 큰 성공을 하고 싶은 그런 의지가 있기 때문에 뜻이 있기 때문에 지금 이 시간에 애터미 사업을 진행하면서 줌이라는 이 사이트에 지금 들어와 계십니다. Jadi teman-teman di sini juga mempunyai keinginan yang sangat besar untuk bisa sukses melalui Atomi, maka dari itu pada jam-jam seperti ini, jam yang sudah larut pula, teman-teman masih mau hadir di Zoom meeting seperti ini. 여러분들 정말 여러분들은 애터미를 만나서 애터미의 가치를 인정하고 애터미를 통해서 나도 큰 부자가 되겠다고 이런 생각이 들었다니 자체는 정말 여러분들에게는 큰 행운이다라는 말씀을 드립니다. Jadi melalui Atomi ini juga sebenarnya Atomi ini bisa menjadi alat yang sangat bagus untuk teman-teman semua yang telah hadir di sini, dan dengan dikenalkannya Atomi bisa dibilang Atomi ini adalah suatu berkah yang sangat besar bagi kita semua. 왜 행운이라고 말씀드리냐면은 애터미 비즈니스가 보통 사람들 많은 사람들은 대부분 잘 이해를 하지 못하고 이 애터미 비즈니스를 가치를 인정하지 않고 애터미 비즈니스가 그건 큰 비즈니스라는 걸 생각지 않기 때문에 애터미 비즈니스를 대부분 관심을 갖지 않는데 여러분들은 애터미 비즈니스의 가치를 정확히 아셨기 때문에 여러분의 귀에 애터미 사업이 큰 비즈니스라는 것을 이렇게 들린다는 것은 여러분들은 부자로 살 수밖에 없는 그런 운명이라는 것을 말씀드립니다. Jadi bisnis Atomi ini banyak yang sebenarnya tidak mengerti nilai dari bisnis ini. Jadi seberapa ini sesungguhnya adalah suatu big business. Nah, jadi tapi kalau teman-teman di sini yang hadir di sini sebenarnya sudah sadar bahwa Atomi ini memiliki nilai yang begitu besar, merupakan suatu big business, maka dari itu teman-teman di sini sebenarnya memiliki takdir untuk menjadi kaya yang tidak terhindarkan. 그러면 각자 여러분들에게 자기 이름을 대면서 누구누구는 행운하다 이렇게 한번 외치면서 시작하겠습니다. 예를 들어서 나니는 행운하다라고 이렇게 외치면서 시작하도록 하겠습니다. Jadi marilah kita bersama-sama menyebutkan nama kita, kemudian ditempelkan dengan kata saya beruntung. Misalnya contohnya saya Rani dan saya beruntung. Seperti itu, marilah kita memulai acara ini dengan merasa bahwa kita adalah beruntung berada di Atomi ini. 자, 준비되셨나요? Apakah semua siap? Jadi kita sama-sama bilang ya. 같이 나 자신에게 여쭤봅니다. 자, 시작. 잠시만요. Ilta sombrang-hakyo. Jadi bilang gimana ya cara bahasa Indonesia yang paling enak. Misalnya Rani beruntung. Nama sama beruntung. Oke, nama masing-masing diganti sama masing-masing ya. Mari kita sebutkan bersama-sama. Oke, siap? Sundi. 1, 2, 3. Rani beruntung. 왜 그런 말씀을 제가 행운하다는 말씀을 드리냐면은 제가 그런 생각이 많이 들었기 때문에 여러분들에게도 그런 말씀을 드리는 겁니다. Jadi karena beliau sendiri merasakan juga bahwa beliau beruntung, beliau ingin menyampaikan bahwa teman-teman di sini juga adalah orang-orang yang beruntung karena hadir di Atomi. 제가 만약에 10년 전에 애터미를 만나지 않고 애터미를 만났더라도 이 사업이 빅비즈니스라는 것을 인정하지 못했다면
오늘의 저는 없을 겁니다. Jadi apabila 10 tahun yang lalu beliau tidak memulai bisnis ini ataupun 10 tahun yang lalu misalnya tidak menyadari bahwa bisnis Atomi ini adalah suatu bisnis yang besar, tidak mungkin beliau bisa menjadi dirinya yang sekarang dan hadir di sini. 그리고 저는 지금 이 코로나 상황에서 굉장히 비즈니스가 제가 하고 있던 호텔 사업이 굉장히 어려우면서 지금 많은 고민을 하고 있어야 될 겁니다. Jadi backgroundnya beliau dulu beliau pernah berbisnis hotel ya. Nah sekarang kalau umpamanya dilihat dari era corona ini yang namanya berbisnis hotel itu benar-benar sangat menjadi permasalahan besar yang salah satu industri yang sangat terkena dampaknya saat masalah seperti corona ini. 그런데 천만다행히도 10년 전에 애터미를 저는 알아보고 정말 애터미 사업이 이건 될 수밖에 없다. 그런 의지를 가지고 정말 열심히 내 주변의 가족과 친구들에게 애터미의 가치를 알린 결과 지금은 애터미를 통해서 큰 부자가 됐고 풍요로운 삶을 살고 있는 내 자신의 모습을 봤을 때 정말 나는 애터미 사업을 정말 잘했다라고 이렇게 생각을 하고 있는 겁니다. Jadi beliau pun merasa beruntung sekali ketika sebelumnya menjalani bisnis hotel, tapi sudah kemudian mengenal Atomi, dan kemudian ketika mengenal Atomi, beliau dengan bekerja keras mengenalkan Atomi ini ke teman-temannya, ke keluarganya. Terus sekarang beliau melihat penampakannya beliau sekarang, penampakannya beliau yang sudah sukses seperti ini, itu benar-benar beliau merasa bersyukur sekali. Jadi itu benar-benar semuanya karena Atomi. 제가 애터미를 통해서 이렇게 큰 성공을 했듯이 여러분 또한 애터미를 통해서 저와 같은 큰 부자가 것을 저는 확신합니다. Jadi beliau ini kan sudah sukses besar ya di Atomi. Jadi teman-teman di sini juga bisa seperti beliau meraih kesuksesan besar menjadi orang kaya semuanya melalui Atomi ini. 제가 한 것은 저희들이 여러분들에게 계속 알려드리고 교육시키는 것, 그것을 그대로 계속 해왔던 겁니다. Jadi apapun yang dipelajari beliau, pengalaman beliau semua, beliau akan berbagi dan sebenarnya itu terus-menerus seperti itu saja. Jadi tapi beliau akan terus berbagi bersama teman-teman di sini. 10년 전에 애터미 사업을 저도 혼자 처음 시작했습니다. 네. 여러분도 지금 현재 처음 시작하고 계십니다. 혼자. Jadi 그랬는데 dulu awalnya beliau pun juga memulai bisnis ini sendiri. Sama seperti teman-teman di sini juga pasti memulainya itu sendiri. 그렇지만 혼자 시작한 애터미가 지금은 제 다운으로 전 세계적으로 약 40만 명이 넘는 멤버십이 전 세계 각국가의 제 소비자 조직이 멤버십이 있는 겁니다. Jadi kalau dilihat dulu beliau memulainya sendiri, tapi kalau sekarang mempunyai partner yang benar-benar dari seluruh dunia, dan beliau sendiri pribadi di bawah beliau itu sudah ada kurang lebih 400 member, 400 partner di bawahnya. 그리고 저는 지금 남에게 팔지 않지만은 저만 쓰고 있지만은 하루의 매출이 한국 돈으로 약 3억이 넘는 매출이 매일매일 일어나고 있습니다. 잠시만요. 3억은 얼마죠? 인도네시아 돈으로? 모르지. 네. 잠시만요. Oke. Jadi kalau umpamanya dulu itu beliau memang masih kayak yang menjual gitu kan, masih mengenalkan ke orang. Tapi kalau sekarang beliau kan sudah tidak lagi menjual atau mengenalkan produk ke orang. Jadi pure semuanya adalah beliau menggunakan produk Atomi itu untuk diri sendiri. Namun tanpa mengenalkan pun sekarang sales beliau itu per bulannya
Per bulannya itu 300 juta won ya. 300 juta PV. 3억 원인가요? 아니면 3억 PV? 3억 원. Won. 300 juta won per bulan itu berapa ya? Ya, maaf saya agak lemah matematika, kurang lebih seperti itu. Hampir 4M. Oke. 이것은 이게 이렇게 매일매일 이 엄청난 매출이 일어난 것은 제가 한 게 아니고 또 이렇게 많은 전 세계 40만 명 멤버십을 제가 만든 게 아닌데 저는 제 주변의 가족과 친구들에게 몇 명에게 애터미 제품을 알리고 소개했더니 그들이 계속 소개해 전 세계 멤버십이 늘어나고 또 그들이 각자 쓰는 생필품이기 때문에 매일매일 이 엄청난 매출이 일어나고 있습니다. Jadi beliau itu memiliki 400.000 member sebanyak itu, bukan beliau semua yang mengenalkan 400.000 ke semua 400.000 orang itu, tetapi dari beliau mengenalkan ke keluarga, mengenalkan teman, terus kemudian temannya mengenalkan ke orang-orang, dan akhirnya bisa sampai 400.000 member, dan PV itu bisa ada karena Atomy kan adalah produk-produk kebutuhan sehari-hari. Jadi karena kebutuhan sehari-hari itu yang digunakan dari 400.000 member, makanya PV bisa datang sebanyak itu setiap hari. 이렇게 엄청난 성과는 이걸 제가 제 능력으로 만들어진 게 아닙니다. 애터미라는 회사에 여러분이 함께 하고 있는 이 애터미라는 회사의 제품과 시스템이 제 엄청난 소비자 조직 확장과 어마어마한 매출을 애터미라는 회사가 만들어준 것입니다. Jadi hal itu dapat terwujud sebenarnya bukan karena kemampuan pribadi dari Mr. No, tapi karena sebenarnya adalah Atomy secara perusahaan sendiri memiliki produk dan sistem yang sangat bagus. Jadi produk dan sistem tersebutlah yang bisa membantu beliau bisa sampai sesukses ini. 그렇기 때문에 여러분이나 저나 저와 똑같은 여러분도 저와 똑같은 애터미를 지금 만나고 계시고 이 애터미에 대해서 애터미를 가지고 제품 가지고 주변의 가족과 친구들에게 소개하고 그들에게 애터미의 제품 사업 설명을 알리면은 여러분도 조직도 저처럼 큰 조직으로 될 수밖에 없다는 것을 말씀드리는 겁니다. Jadi apa yang sebenarnya beliau ingin sampaikan adalah karena ini semua beliau bisa menjadi besar bukan karena kemampuan sendiri, tapi karena perusahaannya yang memang sangat-sangat berkualitas. Jadi teman-teman di sini juga yang sudah bertemu dengan Atomy sebenarnya bisa seperti Mr. No Jonggu, jadi hanya dengan memberitahukan kepada orang-orang lain. Jadi beliau sangat yakin perusahaan Atomy ini pasti bisa membantu semua orang bisa sukses. 물론 이렇게 되는 과정까지는 중간중간에 여러 가지로 많은 어려움들이 있었습니다. Tapi memang dalam membangun untuk membesarkan jaringan seperti itu di tengah-tengah pasti ada hal-hal yang sulit, akan menemukan kesulitan di tengah-tengah. 그렇지만 저는 절대 포기하지 않고 이건 될 수밖에 없다. 이건 안 되면은 이게 이상하다. 그러면서 주변의 반대자들을 계속 설득하고 만나고 설득하고 꾸준하게 제가 가야 할 일을 계속 지속적으로 하다 보니 이 성공의 자리까지 오게 됐다는 말씀을 드립니다. Jadi beliau sangat menekankan bahwa asal jangan menyerah saja, pasti bisa semuanya. Jadi yang tidak bisa itu justru adalah aneh di Atomy. Perlu diingat untuk menjalani rajin misalnya mengenalkan produk, bertemu dengan orang, membicarakan tentang bisnis Atomy, itu pasti semuanya bisa meraih kesuksesan besar seperti Mr. No. 자, 여러분들은 인도네시아에서 애터미 사업을 시작하는 선구자입니다. 선구자가 뭔데요? 애터미 처음 사업을 시작하시는 리더, 처음 시작하시는 리더입니다. Jadi semua teman-teman di sini yang baru memulai
memulai bisnis atomi di Indonesia ini semuanya adalah leader. 그렇기 때문에 여러분의 주변에 친구들이나 가족들이 애터미 사업을 잘 이해하지 못하고 있습니다. 그렇기 때문에 사업에 조금 어려움이 있습니다. Jadi kalau di sekitarnya teman-teman ini mungkin akan banyak orang-orang yang kurang mengerti tentang atomi, jadi mungkin itu yang akan menjadikan sulit bisnis atominya. 그렇지만 그 어려움을 다 극복해내고 여러분이 계속 애터미 사업을 진행하다 보면 주변에 이제 반대했던 가족과 친구들이 애터미가 진짜니까, 애터미가 정말 제대로 된 사업이니까 한 분, 두 분 시간 속에서 여러분이 하시는 일에 옳다고 인정을 하고 여러분 주변으로 계속 사업자들이, 소비자들이 만들어지고 몰려올 겁니다. Jadi kalau umpamanya teman-teman bisa mengatasi kesulitan tersebut, jadi mulai misalnya dari 1 orang, 2 orang teman-teman yakini, seiring berjalannya waktu pasti orang-orang yang tadinya kurang mengerti tentang atomi mulai melihat, mulai mengakui bahwa atomi adalah bisnis yang sangat bagus. Jadi pelan-pelan dan terus-menerus saja membuat konsumen mengenalkan produk ke atomi. Jadi beliau percaya itu masalah waktu saja. 그러니까 여러분들 용기 잃지 마시고 정말 애터미 사업 열심히 포기하지 뭐 열심히 하시다 보면은 여러분들도 저처럼 꼭 성공자가 되실 것을 믿습니다. Jadi pesannya Mr. No adalah jangan sampai teman-teman di sini kehilangan keberanian untuk menyerah di tengah-tengah. Jadi kalau umpamanya terus-menerus yakin dan menjalani atomi ini semuanya pasti bisa. 그렇게 하다 보면 인도네시아에도 많은 인도네시아 사람들이 애터미로 몰려오게 될 겁니다. 그리고 그 속에서 여러분들이 애터미의 인도네시아의 최고의 성공자들이, 성공의 주인공들이 여러분들이 되실 겁니다. Jadi ketika kita terus-menerus menanyakan, semua orang Indonesia pun akan berkumpul dan menjalani atomi ini. Dan ketika itu terjadi, teman-teman yang di sini akan menjadi pemeran-pemeran utama yang memegang kesuksesan yang besar, lebih besar lagi. 이건 한국뿐만 아니라 지금 대만, 말레이시아, 동남아에 있는 그러니까 캄보디아, 싱가포르, 아메리카 전 세계에 있는 애터미의 성공자들이 여러분이 겪고 있는 가정 다 그걸 극복해내고 이겨내고 그렇게 성공자들이 많이 배출됐습니다. Jadi bukan hanya di Korea, tapi para pemenang itu bisa muncul dari seluruh dunia, dari Taiwan, Malaysia, Amerika, Singapura. Jadi sebut aja negara-negara yang sudah ada atominya. Jadi teman-teman juga asal bisa melalui kesulitan tersebut, semuanya pasti bisa menjadi pemenang. 그리고 저는 인도네시아가 앞으로 인도네시아 전체 인구가 3억이 넘죠? 나니? 아니요. 3억 가까이 되죠? 네네. 인도네시아 인구가 3억 가까이 됩니다. 한국은 5천만입니다. 그러니까 한국보다 어때 6배가 더 많잖아. 그죠? Jadi Indonesia kan jadi Indonesia kan penduduknya tuh hampir 300 juta ya, 270 juta kalau nggak salah. Nah, kalau umpamanya dibandingkan sama penduduk Korea itu Indonesia itu 6 kali lipat lebih banyak penduduknya dibandingkan Korea. 시간 속에서 앞으로 한국의 매출보다 인도네시아의 애터미 매출이 훨씬 많아질 겁니다. Seiring berjalannya waktu, sales Indonesia pasti akan lebih tinggi dibandingkan sales di Korea. 그리고 한국의 성공자보다 인도네시아에서 애터미 성공자들이 훨씬 더 많이 나올 겁니다. Jadi dibandingkan para pemenang yang dari Korea,
menurut beliau nanti akan lebih banyak lagi pemenang dari Indonesia. Justru dari Indonesia akan lebih banyak daripada orang Koreanya. 그래서 그 성공자들이 오늘 이 자리에 참석하신 여러분들이 애터미 인도네시아의 최고 성공자가 되실 것을 저는 믿습니다. 여러분들이 그 주인공이 되실 것입니다. Jadi para pemenang di Indonesia tersebut, jadi beliau yakin sekali bahwa pemenang-pemenang tersebut adalah mencangkup teman-teman yang telah hadir di Zoom meeting saat ini. Beliau percaya seperti itu. 그렇게 되실 분은 박수 한번 쳐보세요. Mari kita tepuk tangan untuk diri kita semua. 그래요. 사업을 진행하시다가 좀 어려움이 있으니까요. 그 어려움을 잘 극복해내시고 절대 포기하지 마시고 끝까지 진행하면은 여러분 모두 다 큰 성공자가 되시길 바라면서 저는 이상 마치겠습니다. Jadi memang sekarang mungkin susah-susah, maksudnya bisa dalam menjalani bisnis Atomi itu ada menemui kesulitan, tapi beliau berharap teman-teman semua bisa melewati kesusahan tersebut dan beliau percaya asal kita semua tidak menyerah saja dan bertahan sampai akhir, semuanya pasti bisa meraih kesuksesan. Baik, ini adalah akhir dari greeting speech-nya No Jong-woo. Terima kasih semua. Mari kita tepuk tangan. Terima kasih. Oke, Terima luar biasa. kasih. Tepuk tangan sekali lagi kita berikan kepada ketua masuk kita yang tadi memberikan speech pada kita ya, memberikan tips-tips pada kita bagaimana untuk sukses di Atomi. Sebenarnya simpel saja. Beliau mengatakan kita cuma gunakan produknya, sharing ke teman, kemudian juga ikutin sistem dari Atomi, ikutin Zoom meeting, seminar, semua yang dilakukan oleh Atomi. Kemudian jangan, yang terakhir adalah jangan pernah untuk menyerah. Itu kita pasti bisa mencapai ke sukses semuanya ya. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, kemudian Bapak Ibu semua, kita juga hari ini sangat-sangat beruntung sekali karena di tengah-tengah kita kehadiran 2 orang perwakilan dari PT Atomi Indonesia. Di sela-sela waktunya sibuk, mereka berdua menyediakan waktunya untuk ikut dalam Zoom meeting kita kali ini ya. Nah, kita akan undang Ibu Winnie dan juga Bapak Rajib dari perwakilan PT Atomi Indonesia untuk memberikan speech pada kita ya. Mungkin ada informasi-informasi baru yang akan diberikan pada kita ya. Oke, tanpa buang waktu lagi, kita persilakan kepada Ibu Winnie dan kepada Bapak Rajib juga untuk memberikan speech pada kita ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Ya, saya sebenarnya tadi sama Pak Ajib kaget juga pas lihat undangan meetingnya. Tadi kita di-share, ini udah benar-benar full of preparation ya grupnya ya. Jadi saya sama Pak Ajib juga sangat bersyukur sih bisa diundang ke Zoom meetingnya grup pop ini. Karena kita juga sering lihat, karena kebetulan saya juga sering mantengin postingan center leader di band Atomi Indonesia Center, itu kayak acaranya seru-seru dan saya memang perhatiin grup pop ini salah satu yang cukup rutin ya bikin acara dan ya maksudnya kelihatan lah full of preparation gitu. Dulu sempat ke senternya Bu Angel juga di Bogor, itu juga sempat kita cerita. Katanya memang kalau saya dan grup kadang-kadang itu juga kalau bikin Zoom kayak sekarang gitu bener-bener kayak seminar. Tadi pas saya lihat posternya juga keren banget ya, ada marketing plan-nya, jadi kayak posternya juga bagus banget. Ayo Ajib, kita poster seminar kita harus lebih bagus. Ya, jadi sebenarnya terharu juga sih, kayak ya luar biasa sih, ini kesempatan yang berharga juga buat kita. Dan kebetulan hari ini kita berdua mewakili Atomi Indonesia mau menyampaikan, kira-kira di tahun 2021 ini Atomi Indonesia mau ke arah mana sih pergerakannya gitu, karena mungkin untuk para leaders juga yang udah sering ikut meeting mungkin masih belum dapat bayangan juga nih, ini kayaknya sih kalau dilihat-lihat apakah sama dengan tahun 2020 ataukah ada hal yang berbeda. Nah, jadi malam ini saya juga minta waktunya, saya akan sampaikan beberapa hal, setelah itu dari Pak Razif juga akan menyampaikan beberapa hal lain. Kita mulai ya dari informasi yang pertama. Boleh dibantu Pak Ajib? Oke, ini. Nah, mungkin slide pertamanya udah langsung seperti ini ya bentuknya ya. Ini mungkin ada yang tahu Ongki Hojianto ini siapa?
Ya mungkin beberapa tahu, beberapa tidak ya. Tapi dia adalah salah seorang pengajar yang spesialisasinya di bagian public speaking, dan juga dia motivator yang sudah cukup terpercaya, dipakai juga oleh beberapa institusi yang cukup besar di Indonesia, mungkin bisa dilihat juga ya, dipakai oleh bank-bank ternama kayak BRI, BNI, Mandiri, BCA. Sempat juga dipakai jasanya oleh Kementerian RI. Nah, kenapa sih saya di awal slide langsung kasih slide seperti ini? Langsung kayak menyuguhkan, oh ini ada satu orang yang punya bakat yang cukup fenomenal dan background yang menarik. Kenapa? Karena di tahun 2021 ini kita akan fokus melakukan pembinaan speaker untuk leaders dan juga member di Atomi Indonesia. Kenapa sih? Karena seperti yang kita ketahui, semenjak COVID, itu sekarang semuanya serba online, benar nggak? Sekarang ini kayak Zoom tiap hari Kamis, kita juga tiap minggu pasti ada online seminar. Entah Ayo Bisa, 100% Atomians, ataupun Success Academy. Banyak banget kan sebenarnya acara yang kita lakukan. Tapi pernah kepikiran nggak, kayaknya tuh jumlah speaker kita di Atomi Indonesia itu sangat terbatas. Jadi kayak mungkin ada juga yang bilang, ya pembicaranya yang bagus banyak sih, tapi pembicara bagus yang baru-baru kurang banyak nih. Benar nggak? Sedangkan kan kita pengennya kalau kita tuh seminar, kita tuh bisa dapat informasi yang baru dari orang yang baru. Karena biasanya orang yang baru itu mereka punya sudut pandang yang berbeda. Punya pengalaman pribadi berbeda yang bisa jadi konten yang menarik ketika disampaikan dalam online seminar. Nah, sedangkan kendalanya sekarang adalah banyak leaders dan juga banyak member yang sebenarnya memiliki bakat nih. Sebenarnya dari segi dia sendiri, dia punya banyak informasi dan pengetahuan yang bisa dia share ke banyak orang melalui online seminar di zaman sekarang ini. Cuman banyak juga nih yang masih, Bu, saya belum berani deh, Bu. Saya belum bisa gitu. Saya kalau ngomong sama orang face to face jago nih, Bu. Atau kalau saya ngomongnya di Zoom tapi cuman beberapa orang aja, kayaknya mantap nih Bu. Tapi saya kalau harus bikin video dan harus ngomong di depan umum, itu saya bisa nervous Bu, bisa gemetar gitu. Sayang banget kan, padahal sebenarnya ilmunya sangat banyak. Nah, kita udah lihat permasalahan ini makin banyak terjadi, terutama semenjak online seminar. Nah, makanya kita dari Atomi Indonesia, tahun ini kita mau fokusin untuk pendidikan speaker atau speaker training. Pastinya free ya, dibayarin perusahaan. Nah, tahun kemarin itu kita sempat review beberapa tempat untuk pelatihan juga lah ya, speaker training, dan akhirnya kita memutuskan untuk pilih yang Ongki Hoyanto ini. Pak Ajib udah ikutan sih, kebetulan tahun lalu saya ikutan training dari institusi pelatihan yang lain. Tapi setelah kita compare hasilnya, kita lebih suka sama yang ini. Karena setelah kita lihat, wah kayaknya cocok nih, karena yang dia ajarin itu benar-benar gimana sih caranya bisa ngomong di hadapan orang banyak dengan fokus, dengan menarik, bisa nyampein materi tepat kena sasaran gitu. Karena semua orang mungkin bisa bicara, tapi yang kena ke hati kan mungkin cuman beberapa. Gimana sih caranya ketika kita nyampein sesuatu, orang itu mau tahu lebih gitu. Bahkan mungkin bisa jadi kontak ke kita setelah kita sampaikan suatu informasi. Jadi kita lagi mau cari pelatihan yang mengarah ke arah sana. Karena sekali lagi kan tujuan kita bikin online seminar itu nggak cuma sekedar ya udahlah biar tiap minggu kita ada online seminar nih, tiap minggu ya ada seminar deh isinya ya produk intro lagi, marketing plan lagi. Nah kita nggak mau buat konten yang kesannya monoton kayak gitu. Kita pengen upgrade, kita pengen bikin banyak program baru yang lebih segmented, masih dalam planning sih. Tapi kalau jadi, mungkin nanti pertengahan tahun kita mau bikin satu program khusus, semacam seminar, tapi yang isinya anak-anak muda. Nah, itu kan juga salah satu alasan kenapa kita butuh banyak speaker baru. Nah, jadi kurang lebih background-nya begitu sih, intinya kita kekurangan speaker. Nah, jadi untuk speaker training ini masih on planning ya. Sebenarnya nanti untuk training itu ada dua. Ada yang dilakukan oleh staff, ada juga yang melalui institusi seperti ini.
Nah, untuk yang pakai institusi seperti ini, itu kita memang ada beberapa poin yang harus di-hit sih. Pertama, minimal sales master. Aduh, kenapa sih ini kita kasih persyaratan minimal sales master? Karena nanti materinya difokuskan untuk membawa materi-materi dengan konten seperti project introduction, company introduction, marketing plan, life scenario, role model, auto sales master, dan juga beberapa materi lainnya, misalnya member story atau leader story, yang memang cakupannya cukup berat dan memang biasanya standarnya untuk tampil di online seminar itu yang bawakan minimal sudah mastership. Nah, itu kita jadi salah satu persyaratannya itu. Lalu yang kedua, juga bisa duplikasi ilmunya ke tim. Jadi ketika habis ikut pelatihan, jangan disimpan untuk dirinya sendiri, tapi sampaikan juga ke orang-orang lain di sekitarnya. Iya, maksudnya ya, kalau center leader ya member centernya, kalau leader ya ke grupnya disampaikan juga ilmunya. Nah, ini dipilihnya berdasarkan apa sih untuk yang ikut kelas training ini? Nah, itu nanti ada kriterianya masing-masing yang akan Atomi pilih. Jadi kalau untuk sekarang cakupannya bisa dilihat ya, keputaran center leader dan juga leaders. Tapi kriterianya masih saya dan beberapa tim susun. Itu salah satu juga alasan kenapa saya dan Pak Ajib belakangan jarang muncul di mana-mana. Kita lagi banyak kerja di belakang layar. Jadi nanti untuk yang ini, rencananya sih kalau lancar, doain aja mulai Februari ini akan jalan. Jadi kita mau bikin satu kelas eksklusif, itu satu kelas maksimal 15 orang. Kita nggak mau banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak materinya nggak akan sampai dengan sempurna. Gitu. Dan isinya semuanya leaders dan member dari Atomi. Jadi kita udah lagi proses negosiasi juga dengan Pak Ongki Hoyantonya, gimana caranya kita siapin materi training yang benar-benar sesuai untuk seminar Atomi. Dan sekali lagi, ketika kita jadi speaker di online seminar, itu yang untung gak cuman buat diri kita sendiri loh, tapi grup kita ke bawah, kita jadi panutan untuk grup kita, dan secara nggak langsung ini juga impact-nya ke kita. Ketika kita sering tampil, ketika kita berani bicara, itu apa ya, kayak semacam pembuktian diri juga sih. Dan yang paling penting adalah kita jadi panutan untuk member-member di bawah kita. Banyak kok yang setelah tampil jaringannya lebih berkembang. Boleh percaya, boleh enggak sih. Tapi dengan kita berani nunjukin diri, itu bisa memotivasi grup-grup di bawah kita. Nah, yang kedua, kita juga lagi bikin planning, cuma saya belum berani masukin ke slide karena mungkin ini nggak di bulan Februari sih, mungkin di Maret atau lebih. Nah, kita mau bikin training juga yang dibawakan oleh staff. Mungkin saya, mungkin Pak Ajib. Nah, ini semua member boleh ikut. Bahkan yang mungkin member baru ya, yang belum ada mastership-nya itu boleh ikutan juga. Nah, cuman terbatas di 2 poin aja. Yang pertama, produk testimoni, atau sekarang kita kenal namanya cerita Atomians. Yang kedua, live scenario sharing buat di SA gitu. Cuman masih tahap penggarapan juga. Tapi kita ada rencana ke arah sana. Gitu. Oke, untuk yang ini, semoga cukup jelas ya, tapi intinya kita mau menghasilkan banyak speaker baru tahun ini melalui pelatihan-pelatihan yang dirasa-rasa sesuai dengan nilai-nilai Atomi Indonesia. Gitu. Boleh next, Pak Ajib? Oke, yang kedua adalah tentang center. Kebetulan saya dari bagian Education Center. Nah, tahun 2021 ini kita mau fokus di mana sih, gitu. Nah, jadi kita mau balik lagi ke fungsinya Education Center, yaitu mengedukasi member. Makanya saya suka diundang Zoom meeting hari ini, karena berarti benar-benar mempersiapkan materinya dengan matang, bikin posternya juga bagus, dan saya lihat partisipannya juga banyak banget gitu kan. Jadi ya keren sih menurut saya, karena berarti benar-benar menjalankan fungsi center untuk mengedukasi member. Nggak cuma sekedar center yang ya udahlah saya punya center, yang penting saya kasih barang ke member. Nah itu kita nggak mau fungsi center itu terbatas di arah sana gitu. Kita mau balik lagi ke fungsi yang semula. Dan juga karena Education Center adalah perwakilan dari Atomi Indonesia, kita juga mungkin
akan lebih cerewet dan lebih ketat tahun ini dari kantor. Kenapa? Karena kita mau benar-benar seleksi. Mungkin kalau ingat center leader meeting 2 minggu lalu ya, itu kan dari Bu Yuli ataupun Bu Beli hal pertama ada review by data. Jadi kan kita mintakan minggu pertama minta jadwal bulanan dong gitu. Bulan ini center leader sama membernya mau bikin kegiatan apa aja. Nah itu kita nilai juga. Terus ada self center itu kita nilai juga. Jadi kayak berapa banyak kuota pengiriman ke center tiap bulannya. Terus bonus centernya itu juga kita review. Jadi kita lebih ke arah yang cukup tertata sih tahun ini dan semoga semuanya lancar. Sama saya mau update, mulai bulan Februari itu leaders meeting cuman ada di minggu ke-1 sampai minggu ke-3. Di minggu ke-4 kita ada satu program baru yang namanya mini workshop dan kuis. Jadi masih dipertimbangin waktunya mungkin 2 jam, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, itu kita akan update beberapa informasi, setelah itu kita kasih kuis. Kenapa sih kita kasih kuis? Karena setelah kita analisa pertanyaan selama meeting di tahun 2020, itu cukup banyak pertanyaan yang berulang dan pertanyaan cukup mendasar yang sebenarnya tidak kita harapkan dari leaders atau center leader untuk menanyakan gitu. Tapi ternyata ya, cukup banyak yang menanyakan, jadi setelah kita review kayaknya kita butuh mini workshop. Kalau untuk workshop besarnya nanti kita kasih tahu lebih lanjut jadwalnya, tapi mulai bulan Februari di minggu keempat kita akan mengadakan mini workshop, habis itu kita akan adakan kuis. Jadi nggak cuma buat ekonomi Indonesia, tapi kita juga pengen memperkuat center leader dan leaders itu sendiri. Karena sekali lagi kalau ada orang yang udah announce dirinya, saya center leader loh, saya leader loh, kita juga mau memperkuat pengetahuan dan informasi yang mereka punya. Begitu. Jadi ya ini 2 proyek yang akan kita tekankan di tahun 2021 ini. Untuk selanjutnya saya persilakan ke Pak Razif untuk menjelaskan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bu Winnie. Luar biasa Bu Winnie ya penjelasannya pada kita, planningnya sangat bagus banget. Kita lanjut dengan Pak Razif. Silakan Pak Razif. Oke, terima kasih Ibu Mary. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Suara saya kedengaran jelas ya? Jelas banget. Oke, kalau gitu saya mau menyampaikan beberapa hal sih, tidak terlalu banyak. Karena waktunya juga sepertinya tidak dikasih banyak waktunya ya. Oke, yang akan saya sampaikan pertama, gimana sih Atom Indonesia ini di 2021. Apa sih yang diharapkan oleh para member untuk Atom Indonesia di 2021 ini? Pasti tentunya kan para member seperti tadi sudah disampaikan juga oleh Crownmaster-nya bahwa pasti di Atomi kita bisa sukses, yang penting kita bisa menjalankan, memperkenalkan Atomi terus-menerus. Nah, untuk dari Atom Indonesia sendiri, proyeksinya di 2021 seperti apa? Ini saya gambarkan untuk persentasenya kira-kira sales projection-nya. Jadi berapa sih kira-kira yang akan bisa dicapai di 2021 ini. Oke, ini kita berdiri dari tahun 2018. Pertama, di tahun 2018 memang kita buka di awal bulan, bulan Oktober ya, waktu itu websitenya kita buka. Terus juga sales waktu itu belum terlalu banyak. Di 2019, ini kita ada kenaikan sekitar 100% dari tahun 2018. Di 2019 dan di 2020 juga kenaikannya sama. Kemarin kita berhasil mencatatkan 100% dari tahun 2019. Nah, di tahun 2021 kita juga punya target yang sama, 100%. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencapai target itu sampai sekitar 500M lah mudah-mudahan ya. Jadi kita doakan saja semoga
Atomi Indonesia di tahun 2021 ini bisa mencapai apa yang teman-teman semua harapkan. Dan tentunya apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai hal ini? Pastinya yang pertama adalah lebih banyak lagi merekrut member seperti itu. Jadi untuk bisa mencapai hal tersebut, tentunya kita membutuhkan namanya bisnis network. Pasti kita butuh member, butuh orang yang menggunakan produk. Jadi Bapak Ibu semua di sini pasti tentunya cukup memperkenalkan apa sih Atomi. Ini loh produknya luar biasa. Sorry, maaf sebentar. Oke, maaf ada gangguan. Saya lanjutkan lagi. Oke, jadi apa sih yang di 2001 ini yang perlu dilakukan untuk bisa mencapai target ini? Yang pertama tadi, ya pastinya tentu untuk di business network ini kita membutuhkan yang namanya member lagi ya, untuk menggunakan produk. Terus juga member activity. Nah, member activity ini pastinya kita juga perlu bantuan untuk para center leader semua yang ada di sini, para leader dan juga para member untuk melakukan aktivitas sebagai seorang member Atomi gitu. Jadi bukan hanya sekedar customer, tapi sebagai member. Apa sih aktivitas para member ini? Nah, tentunya adalah memperkenalkan Atomi, terus juga mengajak para membernya atau para calon membernya untuk mengikuti success system yang ada di Atomi. Misalkan hadir seperti acara pada malam hari ini gitu kan, acara weekly meeting top. Nah, di sini mereka hadir untuk mengetahui apa sih tentang Atomi ini, bagaimana sih bisa sukses di Atomi, bagaimana sih proyeksi Atomi, dan seperti yang sudah kita ketahui juga untuk member activity dan juga member rekrut ini sangat membantu di 2020 untuk bisa lebih sukses lagi 2 kali lipat dari tahun 2019. Seperti itu. Nah, selanjutnya more content. Nah, more content ini juga PR dari Atomi Indonesia untuk bisa menyajikan lebih banyak lagi konten-konten yang bisa membantu para member dan para leader untuk memperkenalkan Atomi. Dan tentunya juga ini butuh bantuan banget dari leader juga dan juga center leader di sini untuk bisa bekerja sama ya, membuat konten ya seperti ini disampaikan oleh Ibu Wina, kita ada program juga untuk speaker training supaya bisa menjadi pembicara supaya berani, karena kayaknya kalau di sini nih semua saya lihat potensinya untuk jadi speaker di Atomi ini banyak banget, keren-keren banget pada malam hari ini. Jadi semoga nanti bisa kerjasama buat konten, mungkin buat ayo-ayo bisa, atau beberapa konten baru yang mungkin nanti akan kita hadirkan tentunya itu untuk kemajuan Atomi Indonesia. Jadi targetnya kita lebih banyak lagi member rekrut, member activity, dan lebih banyak konten di 2021 ini untuk membantu para Atomians semua. Nah, selanjutnya apalagi? Pastinya adalah produk varian. Nah, jadi di sini kita sudah ada, saya lupa tepatnya, mungkin 70-80 jenis yang ada di Atomi Indonesia ya, di website. Dan kedepannya kita akan menambah lagi produk yang akan dijual di Atomi Indonesia. Nah, ini saya kasih bocorannya. Apa aja sih yang sedang kita proses di tahun 2021. Nah, ini dia nih produk-produknya yang planningnya kita akan launching di 2021. Tentunya ini semua masih bisa berubah ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kedepannya ini bisa hadir, tapi bisa juga mungkin dalam proses. Seperti kita ketahui, hemohim, vitamin C, itu kita sudah proses sejak Atomi mulai buka 2018, tapi ternyata di tahun 2020 izinnya baru keluar. Jadi di sini ya mungkin beberapa yang sudah dapat izinnya Bapak Ibu juga bisa lihat di BPOM ya. Jadi dengan searching aja di Google BPOM, nanti tinggal kita search berdasarkan perusahaannya, kita ketik Atomi, nanti di situ keluar apa aja sih yang sudah ada izin resminya. Nah, begitu izinnya sudah keluar, izin kemasan keluar, kita akan PO dari Korea atau misalkan dari negara lain. Kalau ada GSGS-nya seperti Taiwan, kita kan ada pakai juga gitu. Nah, yang di sini yang udah lampu hijau itu ada Hong Sam Dam dan Agna Clear Export itu sudah
lampu hijau dan sudah proses PO, sedang diproduksi dan akan hadir di Atomi Indonesia. Nah, semoga 40 produk yang ada di sini bisa semuanya clear untuk izinnya di 2021 dan juga mudah-mudahan prosesnya sampai PO dan launching juga terjadi semua di 2021 sehingga target kita untuk bisa 2 kali lipat dari tahun 2020 bisa terlaksana di 2021. Nah, seperti itu yang perlu kita semua lakukan bersama ya tadi ya untuk bisa mencapai di sini 2021 2 kali lipat dari 2020 yaitu menambah lagi rekrut membernya, menambah lagi member activity-nya ya untuk para leader semua silahkan mengajak semua rekrutannya atau semua membernya untuk bisa menghadiri seminar online seperti ini dan juga kita bersama-sama untuk membuat konten yang tentu juga bisa membantu leader semua, member semua untuk lebih mudah memperkenalkan Atomi. Oke, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Untuk itu saya kembalikan lagi kepada Ibu Mary. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Winnie dan juga Bapak Razib ya dari PT Atomi Indonesia yang sudah memberikan tadi bocoran-bocoran pada kita apa yang akan kita dilakukan pada tahun 2011 ini. Luar biasa nggak? Kok saya sampai pelongo banget ya. Karena planning itu sangat bagus banget sampai ada training untuk men-training kita untuk menjadi seorang speaker. Dan trainingnya juga orangnya ganteng. Saya takutnya ibunya pada nggak konsentrasi lihat bapaknya yang ganteng ngajar itu ya. Luar biasa ya. Oke ya, jadi motivatornya itu juga bagus ya. Saya lihat dari ibunya sudah pada tunggu kapan nih saya bisa diajarin sama bapak ganteng itu. Oke, jadi nanti luar biasa sekali ya planning dari Atomi Indonesia. Kita tinggal ikutin saja semuanya supaya kita bisa menjadi seorang speaker ya. Speaker yang sangat bagus banget supaya kita bisa menjadi seorang leader untuk member-member yang ada di bawah kita ini ya. Kemudian juga tadi planning dari Bapak Razib bahwasanya tahun 2011 ini kita akan goalnya adalah 100 kali lipat lagi kenaikan omsetnya. Oleh karena itu, kita supaya bisa naik 100% ini, kita harus tahu caranya bagaimana untuk memperkenalkan produk ini pada teman-teman kita. Juga bagaimana menceritakan pada member-member kita bisnisnya caranya bagaimana menjalankannya. Benar nggak? Supaya kita bisa mencapai 2 kali 200% tadi ya Pak ya. 200% ya. Oke. Oleh karena itu, teman-teman, hari ini kita semua juga akan mengundang Ibu Yesi dari Surabaya Top Sales Master yang akan memberikan pengarahan pada kita, penjelasan bagaimana marketing plan daripada Atomi supaya nanti ke depannya kita bisa menjelaskannya pada member-member kita di luar sana. Oke ya? Oke, tanpa buang waktu lagi, mari kita undang Ibu Yesi Ariska Sales Master dari Surabaya Top. Silakan. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, Ibu Yesi. Ya, terima kasih pada malam hari ini saya diberi kesempatan ya untuk sharing sedikit mengenai marketing plan. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan informasi mengenai Atomi. Bisa tolong dibantu share screen ya, Rani? Bentar. Yang pertama kali Rani, ya. Oke. Apa itu Atomi? Mungkin di sini ada member baru atau mungkin yang udah tahu Atomi ya, tapi saya akan sedikit review. Atomi itu adalah merupakan perusahaan yang didirikan oleh Mr. Pak Hanjil. Beliau merupakan dulu sebelumnya beliau adalah sales yang berpengalaman 17 tahun dalam bidang otomotif dan beliau juga pernah belajar di Australia mengenai network marketing. Rani tolong diganti slide-nya. Kemudian dengan pengalamannya itu beliau bisa meraih ranking tertinggi selama 3 tahun dan memenangkan berbagai macam penghargaan. Kemudian pada tahun 1999 beliau menjadi presiden dari Perkumpulan Pemimpin Network Marketing dan pada tahun 2000 beliau juga mendirikan imkorea.com dan pada tahun 2006 beliau mendirikan Atomi dan 2015 beliau menjadi presiden Korea Direct Selling Association dan sampai sekarang beliau menjadi presiden direktur Atomi. Next.
Atomy sendiri pada tahun 2009 pertama kali didirikan di Korea. Kemudian dengan waktu itu di Korea sangat booming ya, sehingga CEO Park Han-jin ini mendapat tawaran seperti interview dari majalah-majalah dan menjadi cover majalah Fortune karena begitu terkenalnya, karena beliau merupakan pebisnis sehingga mendapat tawaran interview juga dari program Blueberry karena penjualan sales Atomy mencapai 10 triliun pada tahun 2009, maaf saya lupa. Next Rani. Nah, di sini Atomy sendiri perusahaannya merupakan dia merupakan perusahaan kuat, baik dari segi keuangan, dia merupakan triple A. Artinya perusahaan ini didirikan tanpa hutang ya, jadi dia merupakan perusahaan yang benar-benar kuat, jadi kita dari segi perusahaan kita tidak perlu meragukan Atomy. Next, Rani. Dari segi network marketing, Atomy di Korea itu dia mungkin secara internasional, Atomy merupakan peringkat kedua secara network marketing, tapi secara nasional Atomy ini merupakan peringkat pertama di Korea. Next. Rani. Atomy itu sendiri merupakan platform, yaitu di mana Atomy itu merupakan perusahaan online yang mana Atomy tidak perlu memerlukan iklan ataupun seperti toko. Nah, karena tidak memerlukan iklan, tapi dari member-member itu sendiri yang mempromosikan sehingga produk berbicara. Jika produk Atomy itu mempunyai filosofi yaitu absolute price dan absolute quality, yang mana artinya Atomy dengan harga yang terjangkau dia bisa mempunyai kualitas yang tinggi, tidak kalah dengan branded yang mungkin kualitasnya lebih tinggi dan harga yang lebih mahal. Next, Rani. Nah, Atomy di sini merupakan platform bisnis yang berperan sebagai mobile direct. Di sini maksudnya adalah Atomy memberikan harga yang terjangkau dengan kualitas yang pernah. Mungkin kalau kita berbelanja ke mall, misalnya kita berbelanja dengan branded ya, produk branded lainnya dengan kualitas yang sama, tapi hanya orang-orang yang mungkin yang punya uang lebih saja yang bisa membeli barang mahal. Tetapi Atomy di sini menawarkan produk yang dengan kualitas yang sama seperti harga yang di mall itu, dengan kualitas yang harga di mall itu, tetapi kita tidak perlu mengeluarkan uang yang semahal barang yang ada di mall itu. Next, Rani. Kita masuk ke itu aja ya, ke marketing plan ya. Marketing plan Nani. Marketing plan, Mbak Yesi? Yang itu, yang tadi, yang hitam itu loh, yang terakhir, yang tadi. Oke, sebentar. Sabar ya. Yang pengenalan perusahaan tadi itu loh, habisnya Hemohim. Oke. Ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengapa dengan Atomy hanya ada kata sukses, yaitu pertama jika kita ingin bergabung di Atomy ini kita cukup mudah ya. Kita cukup mendaftarkan atau registrasi untuk bergabung menjadi member Atomy. Di sini Atomy kita bebas biaya registrasi
Dan biaya pemeliharaan artinya gimana? Jadi begitu kita mendaftar, kita cukup memberikan ID kita dengan KTP, nomor telepon, ngisi data, kita sudah bisa menjadi member Atomi. Dan itu free selama 1 tahun. Dan tidak ada biaya pemeliharaan sedikit pun. Yang kedua, kita mendapat tanpa batasan level, tanpa batasan, nggak kelihatan ini. Tanpa batasan akumulasi ya. Di sini maksudnya gimana? Maksudnya itu di Atomi ini kita bisa merekrut member sebanyak-banyaknya. Jadi misalnya kita sekarang ini di Indonesia, karena Atomi sendiri adalah bersifat global global online, jadi kita bisa mempunyai member di luar negeri, misalnya di Singapura, di Malaysia, Korea, dan dimanapun yang ada Atomi. Kemudian ada batasan general komisi. Jadi misalnya itu nanti akan saya jelaskan di marketing plan berikutnya. Yang keempat, satu server perusahaan global. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini kita dengan satu ID kita bisa connect ke seluruh dunia yang ada Atomi, misalnya ada di Amerika, di Korea, Jepang, Kanada, dan beberapa negara yang lain yang sudah ada Atomi. Kemudian yang kelima, Atomi merupakan absolute quality dan absolute price. Tadi saya sudah bicarakan kalau Atomi itu merupakan filosofinya dia memegang teguh pada quality dan juga pada harga ya, yaitu harga terjangkau dengan kualitas yang tidak kalah dengan produk yang mahal lainnya. Contohnya seperti ini ya, misalnya saya memberi contoh gampangannya. Kita membeli mobil misalnya Expander ya. Expander itu kan untuk mobil itu merupakan mobil kelas menengah, tapi dengan harga yang murah, dia kualitasnya tidak kalah seperti Innova yang tipe Q. Karena dia sudah ada smart key dan lain sebagainya. Nah, begitupun Atomi. Atomi ini dia produknya yang terbaik seperti Absolute. Dia itu contohnya ampul, dia ada kandungan EGF yang tidak kalah dengan produk branded lainnya yang kandungannya ada EGF. Karena setiap barang produk mahal itu semuanya mengandung EGF. Kemudian yang keenam, tingginya presentasi pembelian ulang. Ini contohnya kita kita mengundang orang, misalnya dari teman-teman atau saudara kita sendiri, cukup menawarkan produk Atomi dengan menggantikan yang biasanya mereka pakai sehari-hari, misalnya merek lain, cukup kenalkan dengan produk Atomi agar mereka bisa menggunakan misalnya seperti sikat gigi, odol. Nah, karena itu merupakan kebutuhan rutin, maka pasti akan terjadi pembelian ulang. Next, marketing plan. Yang Atomi punya ya. Oke, tepuk tangan untuk Bu Yesi. Lanjut Bu Yesi, semangat ya. Oke. Satu dulu ya, sebentar ya. Sabar ya. Ya, nggak apa-apa. Kita sabar kok. Kalau sabar dikasih Tuhan. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam marketing plan. Sorry ya, saya agak nervous ini soalnya malam ini nggak tahu kenapa nggak berhenti nervousnya. Jadi saya ngomongnya sambil belajar ya. Di sini ini ada 4 bonus ya. Jadi jika kita mendaftar sebagai member Atomi, kita mempunyai 3 keuntungan. Yang pertama adalah bonus general. Yang kedua adalah bonus mastership. Yang ketiga adalah bonus promosi. Dan yang keempat, jika kita mendirikan pusat pelatihan, kita akan mendapatkan bonus dari pusat pelatihan. Yang pertama, bonus general itu apa? Bonus general itu dihitung setiap hari berdasarkan PV pribadi dan PV group. Nah, mungkin orang-orang yang belum mengerti PV itu apa ya? PV itu point value yang kita dapat dari setiap pembelian barang yang kita beli. Misalnya, kita membeli sabun mandi. Sabun itu, setiap barang item yang dijual Atomi itu ada point value. Seperti kita belanja OVO gitu kan, dapat cashback. Nah, ini Atomi memberikan kita cashback berupa poin. Yang nantinya poin itu terkumpul atau diakumulasikan yang menjadi PV pribadi kita. Misalnya, saya sudah mencapai PV 10.000 PV ya, tapi penjualan saya kaki kanan kiri saya belum
kaki saya kanan kiri udah tercapai 300.000 PV. Apakah saya bisa mendapatkan bonus? Bisa, karena ketika kaki terkecil kita mencapai 300.000 PV, maka Anda akan mendapatkan 5 skor. Next, Rani. Bukan yang ini ya, sorry. Yang apa yang punyanya Atomy. Kemudian di sini ada 8 level ya. 8 level dari bonus itu sendiri. Yang bawah. Yang pertama, level 8 itu adalah sales representative. Yang level 7 adalah untuk agent, level 6 adalah special agent, dan level 5 adalah untuk dealer, level 1 dan 4 adalah untuk eksklusif distributor. Level tertinggi di sini adalah level 1, yaitu 300 skor, merupakan skor maksimal yang akan dikonversikan dengan uang yang dibayarkan kepada kita sebagai bonus. Kapan kita akan mendapatkan bonus? Kita akan mendapatkan bonus ketika skor yang diakumulasikan selama 1 minggu, dalam 1 minggu, misalnya mulai hari Rabu sampai hari Selasa, itu akan diberikan pada hari Selasa minggu berikutnya. Kemudian yang kedua adalah bonus mastership, itu ada 7 peringkat. Diperhitungkan itu Atomy akan dibayarkan jika kita mencapai mastership tertentu, yaitu dengan kita men-challenge diri kita sendiri ya. Yang mastership pertama adalah Sales Master, yang kedua Diamond Master, yang ketiga adalah Sharon Master, yang keempat Star Master, Crown Master, dan yang tertinggi adalah Imperial Master. Sales Master itu adalah merupakan member bisa mempertahankan Sales Master selama 12 kali dalam 1 tahun, maka disebut Auto Sales Master. Syarat untuk menjadi Sales Master itu sendiri adalah kepala kita harus minimal 700.000 PV, dan kaki kiri dan kanan kita harus terjadi penjualan antara tanggal 1 dan tanggal 15 atau tanggal 16 sampai tanggal 30 sejumlah 2.500.000 PV. Maka kita akan mendapatkan gelar Sales Master. Begitu juga dengan Diamond Master. Jika kita ingin mencapai challenge Diamond Master, kita juga men-challenge selama 1 bulan bisa 2 kali challenge, yaitu antara tanggal 1 sampai tanggal 15 dan tanggal 16 sampai tanggal 30 akhir bulan. Yaitu dengan 2 Sales Master di kiri dan 2 Sales Master di kanan. Ketika kita ingin mencapai level yang lebih tinggi, yaitu Sales Master, kita harus ada 2 Diamond Master di kiri dan 2 Diamond Master di kanan. Begitu juga dan seterusnya sampai yang tertinggi adalah Imperial Master. Kapan bonus mastership kita akan ditransfer? Bonus mastership akan diberikan 7 hari setelah kita closing. Kemudian yang ketiga adalah bonus promosi. Bonus promosi di sini adalah hanya didapatkan 1 kali saja. Jadi misalnya saya sekarang ini kan saya udah Sales Master yang kelima. Nah, ketika saya mencapai Sales Master yang pertama, saya akan mendapatkan produk yaitu Atomy Skincare Defense 1 set, Hemohim 1 set, Evening set, dan jika Diamond Master itu akan mendapatkan tambahan 1 piece tablet dan hadiahnya juga sama dengan yang Sales Master. Yang ketiga adalah Sharon Master, itu dia akan mendapatkan 26 juta rupiah dan 2 paket wisata selama 4 hari 3 malam. Star Master akan mendapatkan uang tunai lebih banyak dari Sharon, yaitu 130 juta dan mendapatkan 4 tiket 4 hari 3 malam. Royal Master akan mendapatkan uang tunai 600 juta, tunjangan operasional 25 juta per bulan, dan lain sebagainya. Sampai yang tertinggi adalah Imperial Master. Imperial Master itu akan mencapai uang tunai 12 miliar dan tunjangan sebesar 150 juta per bulan. Nah, ini semua bisa dibaca karena ada di website Atomy ya, bisa kita pelajari sendiri. Kemudian yang komisi pelatihan itu sendiri kita mendapatkan dari Atomy adalah 6% dari total PV pembelanjaan. Adapun fee yang kita dapat ini adalah untuk dikembalikan lagi kepada member
Yaitu misalnya kita memberikan pelatihan atau misalnya ada support apa untuk event-event dan lain sebagainya. Oke, demikian sharing dari saya. Semoga berguna dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dong untuk Bu Yesi ya, Salesmaster kita dari Surabaya Top ya, yang sudah menjelaskan marketing plan-nya pada kita ya. Luar biasa Bu Yesi. Nanti kedepannya Bu Yesi pasti akan muncul di Ayo Bisa Atomi. Wah, kita kasih semangat saja ya Bu ini ya. Ya, terima kasih. Ya, semua orang pasti bisa ya, bisa akan menjadi pembicara yang hebat jika kita sering-sering lakukan, kita pasti bisa semuanya. Oke, itu saja. Kemudian, marketing plan Atomi juga sangat bagus, perusahaannya juga sangat bagus. Satu lagi, perusahaan bagus, marketing bagus. Kalau produknya nggak bagus, itu suatu perusahaan tidak akan bisa bertahan lama, benar nggak? Tapi Atomi mempunyai 3 kelebihan ini, produknya bagus, kemudian juga perusahaannya bagus, dan marketingnya bagus. Nah, hari ini kita akan lanjut lagi membicarakan satu produk keunggulan dari Atomi ya, yang akan dibahas oleh Ibu Nurul Angastini dari Lucky Cilegon. Saya silakan Ibu Nurul Angastini untuk sharingkan pada kita produk unggulan dari Atomi kita. Oke, silakan Ibu Ngasti. Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam Ibu Bapak semua teman-teman. Sebelumnya saya, suaranya terdengar nggak Bu? Kedengaran. Oh ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Atomi Top Center untuk kesempatannya saya dapat belajar untuk sharing produk kepada teman-teman semua. Pada malam ini saya akan sharing tentang coffee mix Cafe Arabica. Jadi coffee Arabica ini merupakan coffee mix premium yang menggunakan 100% biji kopi Arabica dan kasein alami. Atomi Cafe Arabica menggunakan biji kopi kualitas terbaik. Bisa slide yang ketiga, Bu? Atomi Cafe Arabica menggunakan 100% kopi Arabica dari Brazil yang merupakan produsen kopi terbesar di dunia. Keseimbangan antara rasa dan nikmat merupakan kualitas terbaik dari Arabica. Kasein alami susu yang digunakan sebagai pengganti sodium kasein untuk meminimalisir proses artifisial dan untuk membawa rasa dari kasein itu sendiri. Dalam proses pembuatan kopi mix Cafe Arabica ini, Atomi bekerja sama dengan perusahaan McNulty. Jadi perusahaan McNulty ini CEO-nya namanya Mrs. Anjeng Lee. Dia membeli perusahaan dari Amerika dan berdiri di Korea itu tahun 1993. Dia memulai bisnis kopi berupa kafe, restoran seperti coffee shop seperti itu yang memiliki sekitar 30 outlet dengan memproduksi kopinya sendiri. Dan pada tahun 1997 perusahaan ini memulai untuk merosting kopi Arabica. Perusahaan ini dikenal sebagai perusahaan kopi yang sudah berkiprah sekitar 21 tahun. Kopi mix produk Korea sudah terkenal di dunia. McNulty pernah memproduksi coffee mix-nya sendiri, namun ternyata kurang laris di pasaran. Sementara dia coffee roasting-nya di kafenya itu sangat bagus penjualannya. Lalu pada tahun 2013, Mr. Park Han-gil mengajak bekerja sama untuk membuat kembali coffee mix bersama perusahaan McNulty ini. Setelah mendengar gagasan dari Mr. Park Han-gil, CEO dari McNulty, Mrs. Anjeng Lee mengatakan, if we can achieve absolute quality and absolute price, we can make this product marketable. Jadi dia menganggap dengan prinsip absolute quality dan absolute price, dia optimis bahwa produk ini akan laris di pasaran. Mr. Park Han-gil ingin membuat kopi mix yang memprioritaskan pada kualitas. Ada beberapa permintaan dari Atomi seperti untuk pemilihan bahan bakunya
itu harus 100% biji kopi Arabica yang didatangkan dari Brazil. Kenapa? Karena dikenal kopi-kopi dari sana itu sudah bersertifikat Brazil Specialty Coffee Association yang terkenal sangat ketat dalam standarisasinya. Biji kopi Arabica memiliki banyak sebutan. Salah satunya seperti Brazilian Santos. Kopi Arabica kebanyakan tumbuh di daerah dataran tinggi dengan ketinggian 1.000 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut dan memiliki kandungan kafein yang lebih rendah serta harga yang lebih mahal karena jumlah hasil panennya lebih sedikit dibanding biji kopi Robusta kebanyakan. Slide selanjutnya boleh. Jadi perbandingannya itu kopi Arabica ini tuh memiliki rasa yang sangat ringan dan aroma kopi yang lebih pekat, sedangkan Robusta rasanya sangat pahit, namun aromanya lebih lemah. Ketika produk kopi mix ini sedang dirancang, muncul isu tentang sodium caseinate yang kabarnya tidak baik untuk kesehatan. Lalu Mr. Park Han-gil tidak mau produk kopinya mengandung sodium caseinate di creamernya. Dan untuk mengolah creamer dengan menggunakan kasein alami itu memakan proses sampai 2 tahun lamanya. Jadi betul-betul Atomy ini mementingkan kualitas gitu. Jadi ini menurut perusahaan McNulty, menurut penelitinya, itu periode terlama dalam mengolah sesuatu produk gitu ya. Jadi komponen utama susu itu ada diantaranya lemak, laktosa, dan protein. Susu yang bebas lemak disebut susu tanpa lemak, dan susu yang bebas laktosa disebut kasein. Kasein natrium adalah senyawa sintetis kimia yang dapat meningkatkan tingkat kelarutan dalam air dengan menambahkan natrium hidroksida ke dalam kasein. Sementara kasein alami tidak larut dalam air. Sementara natrium kasein banyak ditambahkan ke banyak makanan karena zat tersebut dapat larut dalam air. Jadi ini alasan kenapa membutuhkan proses sampai 2 tahun karena di sini dikenal bahwa kasein alami itu sulit untuk larut dalam air. Kita lihat di sini ada proses pengolahannya. Jadi ada proses yang pertama itu impor kopi dari Brazil, penyimpanan bahan baku yang higienis dan aman, penimbangan, pencampuran, penyelisihan zat asing melalui jaringan mesh, pengemasan, deteksi logam dengan sinar X, pengepakan dan pengiriman. Jadi dan di sini diketahui bahwa seperti sebelumnya disebutkan sama Ibu tadi itu Atomy itu tidak pernah berhutang. Jadi McNulty ini kan menyetok kopinya, tapi jadi dalam 1 tahun itu dia menyetok untuk periode 1 tahun gitu. Tapi karena Atomy selalu membayar tepat waktu, jadi dia tidak khawatir kalau kopi-kopinya ini akan istilahnya akan rugi gitu ya, akan beresiko seperti itu, karena Atomy selalu membayar tepat waktu. Jadi itu juga yang akhirnya meningkatkan kualitas dari kopi ini. Dan selanjutnya, ya, kopi ini sudah mendapatkan sertifikat HACCP, yaitu Hazard Analysis and Critical Control Points, yang meliputi regulasi yang menjamin kebersihan serta keamanan dari produk makanan. Jadi di sini bisa dilihat dari company auditnya, semua proses ya dari pembuatan kopi ini sangat-sangat dijamin gitu. Dan yang lebih pentingnya lagi untuk mungkin umat muslim ya di Indonesia sudah ada sertifikat halal dari MUI-nya. Selanjutnya, ini ya kemasan yang 200 stick. Jadi sangat kemasannya sangat bagus sekali, bisa dilihat ada untuk pegangannya. Terus kita kalau mau buka
juga tidak perlu dibongkar semua kardusnya, kita bisa buka di bagian yang tengah itu. Ini per sasetnya 12 gram, dan di bagian belakangnya itu kita bisa atur gulanya gitu ya, dan ada cara pembuatannya. Dan untuk kita ini, kita nggak usah pakai gunting, kita mudah banget untuk membukanya kemasannya ini. Selanjutnya, ya ini cara membuatnya ya. Jadi 12 gram ini idealnya untuk ukuran air di dalam cangkir ya, seperti ini. Ya. Selanjutnya, ini harga produk dari Cafe Arabica yang isi 200 stick, harganya 372.000, PV-nya 3.900. Sekian dari saya. Terima kasih. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan bahwa CEO Mr. Farhanil sangat mempedulikan kualitas dari semua produk ya. Dan kita bersyukur sebagai Atomian bisa kenal, mencicipi produk-produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Atomi, ayo bisa. Oke, tepuk tangan dong untuk Ibu Nurul ya, tadi yang sudah membahas tentang kopi. Saya lihat tadi semuanya banyak sebagian yang off videonya, mungkin sebagian besar pergi bikin kopi seperti ini. Ya, semuanya pada bikin kopi semua, udah baru selesai langsung datang lagi semuanya. Memang luar biasa sekali kopi dari Atomi ya. Semua orang kalau minum sekali pasti akan ketagihan, pasti akan mencobanya lagi ya. Kalau kopi Atomi, kalau kita minum, biasanya kalau orang sakit mah itu kalau minum kan perutnya terasa nggak enak. Tapi kalau punya Atomi, kopinya kita ini sangat luar biasa sekali. Saya minum tiap hari, wah, mas saya nggak terasa sakit ya. Jadi bagi bapak ibunya Atomies yang belum mencoba, silakan. Pas hari ini lagi restock lagi yang kopi Arabica yang 50 stick ya, silakan diborong. Boleh juga borong yang 2.000, yang 200 stick untuk Imlek. Bentar lagi mau Imlek loh, keburu diborong habis ya. Nanti tamu-tamu datang bisa dikasih minum kopi. Jadi boleh borong duluan sekarang untuk stok di rumah. Oke? Ya, itu saja. Nah, sekarang sudah bagus, produknya sudah bagus. Di sini Bapak Ibunya yang menjalankan Atomi pasti punya cerita masing-masing. Kenapa mau menjalankan Atomi? Apa suka dukanya dalam menjalankan Atomi? Oleh karena itu, kita akan undang satu orang juga dari Angel Tree Bogor Top, ya, Ibu Susan, Sales Master, yang akan memberikan speech pada kita. Silakan waktunya untuk Ibu Susan. Silakan, Bu Susan. Ya, terima kasih Bu Mary. Halo, selamat malam Bapak Ibu Atomian. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik ya. Perkenalkan, nama saya Susan, Sales Master dari Angel Tree Bogor Top Center. Sebetulnya saat ini saya masih bekerja di salah satu perusahaan asuransi di Jakarta. Dan saya mengenal Atomi itu sebenarnya dari kakak saya, Ibu Angelina ya. Dan saya bergabung itu bulan Maret 2019. Gitu. Awal-awal saya bergabung dengan Atomi itu sebenarnya boleh dibilang karena dipaksa ya sama kakak saya, dimintakan KTP. Lalu tadinya saya juga agak segan memberikan KTP saya kepada kakak saya gitu kan, karena saya tahu Atomi ini MLM. Jadi saya udah tahu kalau Atomi MLM, jadi saya agak sedikit alergi ya. Karena saya dulu pernah bergabung juga di beberapa elemen MLM lainnya, dan tapi menurut saya ujung-ujungnya nanti saya disuruh jualan gitu ya. Disuruh jualan, dan terus terang karena saya juga masih bekerja, saya tidak punya waktu untuk berjualan, dan saya jadi agak sedikit segan lah ya untuk bergabung. Tapi karena emang saya mau istilahnya kakak saya bilang, ayolah ikutlah gitu bergabung supaya nambahin member dia gitu kan. Dan juga produknya bagus-bagus. Dia begitu ya saat itu. Jadi ya udah oke lah. Saya sebagai adik nurut saja sama kakak ya. Jadi saya memberikan KTP saya kepada kakak saya. Dan setelah bergabung, awal-awal saya hanya beli produk itu sedikit sekali. Pertama-tama saya beli odol, terus beli shampoo, hair tonic, dan pomade. Saya cuma beli 4 produk yang pertama kali saya pakai, gitu ya. Tapi setelah saya pakai, kayaknya bagus juga nih produknya ya, gitu loh. Karena emang harganya juga terjangkau, tidak mahal, sama juga dengan produk-produk di luar, tapi kualitasnya jauh lebih bagus dibandingkan produk yang di luaran, gitu ya.
Jadi setelah itu kakak saya bilang gini, kamu gimana? Udah coba belum produknya? Oke, sudah. Sharing dong dengan teman-teman, cari member. Saya bingung cari kemana ya. Saya, wah jangan-jangan nih saya dipaksa jualan lagi ya oleh kakak saya. Jadi karena dimintakan terus KTP untuk cari member, akhirnya ya udah saya minta teman-teman kantor, minta dong KTP kamu, ikut ya Atomi gitu. Tapi waktu itu emang prinsip saya hanya minta KTP, tidak men-sharing produk. Yaitu jadi pada saat awal-awal saya tidak mendapatkan yang namanya istilahnya passive income. Gitu. Jadi waktu itu juga saya bilang, ngapain ya saya ikut Atomi, saya nggak dapat apa-apa, sama aja seperti ML lainnya gitu. Nah terus udah gitu kebetulan setelah itu saya sharing-sharing juga produk-produk itu, dan akhirnya saya ketemu dengan beberapa member lain yang kebetulan juga staf di kantor, dan dia justru lebih mengenal produk Atomi dibandingkan saya. Ya, jadi dia tanya, Bu Susan, di Atomi ada ini ya, ada ini ya. Oh ya, saya baru tahu. Waktu saya tanya kakak saya, ada nggak produk ini, ada nggak produk ini gitu ya. Tapi karena dia tahu saya member Atomi duluan dan dia belakangan, tapi saya merasa kok ilmu saya lebih sedikit ya dibandingkan dia gitu loh. Jadi saya merasa gengsi juga ya. Jadi emang saya punya ada karakter, saya harus bisa tahu dibandingkan orang lain gitu kan. Jadi saya karena ada keinginan untuk pengen tahu produk yang lain, akhirnya saya coba untuk mencari tahu, dan terus kakak saya mengajak saya ke Sukses Academy. Ya, jadi saya dipaksa, itu sebenarnya juga terpaksa itu. Dipaksa, dia bilang, ayolah kamu ikut Sukses Academy. Saya ikut 2 kali. Ya, dan juga ikut pertemuan di senternya kakak saya itu 1 kali. Tapi setelah saya ikut Sukses Academy, sebenarnya waktu yang di center pemikiran saya belum terbuka ya. Tapi setelah saya ikut Sukses Academy dan saya lihat ada role model dari beberapa speaker dan juga live skenario yang disampaikan oleh juga dari Imperial Master dari Korea waktu itu ya, yang perempuan itu. Nah, saya berpikir mereka bisa sukses ya, gitu ya, dan penghasilan mereka cukup besar, gitu ya. Jadi saya mulai merasa ini perusahaan kayaknya oke juga ya, gitu. Walaupun maksudnya saat itu jadi ada sedikit perubahan mindset di pemikiran saya bahwa kayaknya Atomi lumayan ini untuk kita bisa bergabung gitu ya. Tapi emang waktu itu saya masih tetap belum bisa dapat passive income. Ya, tapi cuma mindset yang tadinya negatif menjadi positif. Itu aja. Sebenarnya dari awal itu jadi negatif menjadi positif. Ya, jadi positif, dan kemudian kakak saya mulai suruh saya ikut yang istilahnya pertemuan-pertemuan lainnya ya, dari itu juga suruh lihat-lihat di istilahnya YouTube lah ya gitu ya, suruh ikutan gitu. Jadi itu saya mulai terbuka dan saya mulai berani untuk memperkenalkan produk, dan saya mulai menggunakan produk-produk yang lain. Jadi saya terus beli produk yang lain, produk skincare, terus juga suplemen gitu ya. Dan dari saya memakai produk-produk yang Atomi itu, baru saya bisa sharing ke teman-teman. Ya, akhirnya saya juga udah merasakan bahwa hasil dari produk yang saya pakai itu bagus. Jadi saya bisa sharing. Nah, jadi yang seperti tadi dikatakan bahwa di Atomi itu kita tidak disuruh jualan. Benar. Ya, kita nggak disuruh jualan. Tapi kita men-sharing produk. Jadi yang prinsipnya MLM lain ini dengan Atomi agak sedikit berbeda. Jadi disuruhnya kita menggunakan produk, mencintai produk, lalu kita sharing ke orang lain. Tapi kita tidak disuruh berjualan. Setelah sharing, kita dapatkan member, ya kan? Nah, dan member itu pun nanti juga akan sharing ke teman-temannya juga, gitu loh. Jadi setelah saya melalui beberapa waktu dari 2019 ke 2020, mungkin setelah setahun saya mulai ada passive income, tapi kecil ya, waktu itu baru 843.000, saya ingat banget pertama kali saya cuma dapat sekali gitu. Jadi terus udah gitu, tapi lumayan sih ya, saya cuma sharing-sharing ke teman, terus teman juga jadi banyak member, terus terang sih member-member saya kebanyakan teman-teman kantor. Terus kemudian saya mulai sharing lagi produk yang lain, dan juga karena member-member saya merasakan bahwa produk Atomi bagus, produknya itu jadi kualitinya bagus, juga harga terjangkau, akhirnya mereka jadi mulai terus aktif dan mereka mulai mencari juga member yang lain. Ya, terus terang bahwa saya juga melihat kesuksesan kakak saya sendiri ya,
Maksud saya dengan kakak saya hanya dalam jangka waktu 2 tahun dia sudah mempunyai penghasilan yang cukup tinggi gitu kan. Lalu saya juga bilang, berarti sebenarnya saya punya 2 keuntungan untuk bergabung di Atomi. Yang pertama, saya menggunakan produk yang bagus, ya kan, dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, saya dapat passive income. Walaupun waktu itu kemarin-kemarin ini saya masih sedikit sekali penghasilan ya. Tapi setelah di masa pandemi di tahun 2020, itu karena pandemi dan orang membutuhkan suplemen, akhirnya justru member-member saya banyak yang beli suplemen gitu loh. Jadi passive income yang saya dapatkan di tahun 2020 menjadi meningkat. Nah itu yang jadi merubah saya, boleh juga ya ini ya saya bergabung di Atomi, ternyata nggak sia-sia gitu loh. Saya jadi merasa bahwa dari pemikiran yang awal, saya merasa terpaksa untuk join di Atomi, menjadi rasa bersyukur gitu ya. Jadi ada rasa bersyukur bahwa berarti saya nggak salah jalan nih masuk ke dalam Atomi. Ya, jadi saya juga merasa bersyukur karena kakak saya mengenalkan saya ke Atomi. Ya, saya juga merasa berterima kasih karena dia sudah mengajak saya, walaupun dengan memaksa-maksa saya ya bergabung ke Atomi. Dan akhirnya sekarang saya bisa menggunakan produknya, saya bisa mencintai produk Atomi, ya kan, karena produk Atomi memang bagus. Ya sudah banyak, mungkin sekitar 60 produk yang saya pakai gitu ya. Dan tapi di satu sisi saya dapat passive income. Dan saya juga melihat kesuksesan teman-teman Atomian yang lain, dari kakak saya dan Atomian yang sudah lebih sukses dari kakak saya. Contohnya juga Mr. No ya, yang dia udah penghasilannya udah hampir berapa 3 juta yuan ya, jadi hampir 4 miliar gitu ya. Nah itu membuat saya merasa bahwa saya masuk ke dalam satu platform yang benar gitu loh, tidak seperti platform MLM lainnya. Nah itu yang suka saya ceritakan juga ke teman-teman dan sharing ke member-member saya, bahwa kamu bahwa nanti masa tua kamu bisa tenang gitu loh. Kalau misalnya kita udah resign atau misalnya pensiun dari company, tapi kita masih mempunyai passive income di Atomi gitu. Jadi kehidupan kita akan terus berlanjut dan pemasukan kita juga tetap akan kita memiliki uang tanpa ada rasa ketakutan bahwa kita harus pensiun dari pekerjaan kita yang sekarang. Nah itu yang saya sharing ke teman-teman di kantor, dan makanya kenapa teman-teman di kantor tertarik juga ikut masuk ke dalam menjadi member bergabung di member jadi Atomi gitu loh. Dan saya berharap juga dengan saya join di Atomi, saya bisa sukses seperti leader-leader yang lain. Mungkin sekian sharing dari saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Susan ya. Luar biasa, Bu Susan pasti bisa sukses. Semua orang ada kesempatan untuk sukses, asalkan kita tidak pernah berhenti dan terus mencoba terus ya. Oke, Bu Susan, itu cerita dari Bu Susan yang tadi sedikit memberikan motivasi juga pada kita. Nanti minggu depan tunggu lagi cerita Atomi yang selanjutnya ya. Oke, nah sebelum kita tutup, ini kita ada lagi ya, sesi terakhir adalah ada satu ibu yang akan memberikan live skenario-nya pada kita, yaitu Ibu Grace dari Yogyakarta Talk ya. Mungkin planning-nya ke depannya dengan menjalankan Atomi ini bagaimana, apa planning-nya, terus ada bagaimana. Oke, silakan saya undang Ibu Grace Ineke dari Yogyakarta Talk untuk memberikan live skenario-nya pada kita. Silakan Ibu Grace. Ya, terima kasih untuk malam hari ini, ibu-ibu semua, teman-teman. Malam halo. Mic-nya Bu In, mic-nya menjelaskan. Besar suaranya Ibu, mungkin mic-nya jauh. Ya, Bu, sudah. Oke. Coba lagi, Bu. Halo, ya. Oke. Sudah, Bu? Sudah. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman semua. Malam hari ini saya diberi kesempatan untuk share skenario kehidupan yang saya buat. Ternyata ibu-ibu, teman-teman, live skenario yang sekarang tuh bagus sekali ya. Jadi seperti ini, dan covernya juga ada impian-impian yang dituliskan, yang digambarkan di sini.
di sampul ini kita dituliskan ada banyak mimpi yang digambarkan pada sampul. Jika Anda bermimpi dengan nyata dan bergerak mengejar cita-cita, Anda dapat menggapai mimpi setinggi apapun. Amin. Ya. Nah, tadi saya sempat ikut semangat ya waktu Mr. No share kalau sudah mencapai impiannya, sekarang bisa mencapai 4 miliar 1 bulan ya. Wah, luar biasa. Sangat keren ya teman-teman, bisnis Atomy ini. Saya baru memulai 1 tahun. Jadi langkahnya masih panjang sekali ya untuk bisa mencapai seperti Mr. No ya. Tapi saya disemangati oleh leader saya, Ibu Ida, untuk memiliki impian dalam menjalankan Atomy. Ya, saya bagikan di sini, saya sharekan. Saya rindu punya rumah sendiri ya, karena saat ini saya masih tinggal di gereja. Jadi saya ingin punya rumah sendiri. Impian saya ingin membeli rumah di samping gereja sini. Yang pastinya juga sama, saya punya planning untuk membeli itu nanti tahun 2015 ya. Saya semoga dapat tercapai ya. Kemudian saya ingin punya mobil, karena saat ini saya baru punya motor. Ya, saya ingin punya mobil Matic. Semoga tahun depan, tahun 2022 bisa terrealisir impian ini. Kemudian saya tuliskan di sini, saya ingin ajak keluarga saya berwisata ke Bali sekeluarga nanti usai pandemi. Ya, ini kerinduan yang lama, tapi karena pandemi kita tidak bisa kemana-mana. Semoga pandemi cepat berlalu. Kalau tidak di liburan tahun 2021 ya, tahun 2022 bisa terrealisir. Kemudian di sini untuk bisnis di Atomy, saya punya kerinduan setiap bulan saya ingin pairingnya bisa bertambah-tambah terus. Jadi tidak sebulan sekali, sebulan 2 kali, terus ya meningkat, nanti sebulan 3 kali, 4 kali, terus meningkat. Dan untuk itu saya harus bekerja keras, dan bekerja lebih keras lagi, dan harus lebih banyak leader-leader di bawah saya, member-member di bawah saya untuk menjadi leader-leader, mereka juga mengerjakan bisnis ini. Ya. Goal terdekat saya untuk bisnis saya di Atomy adalah menjadi sales master pertama nanti di bulan Maret tahun ini. Ya. Semoga Tuhan juga membantu untuk mencapainya. Target saya yang impian saya selanjutnya adalah tentang kesehatan ya. Saya rindu biar setiap bulan keluarga kami boleh memiliki dapat menyediakan selalu ya suplemen kesehatan di keluarga, di rumah. Dan untuk kesehatan saya rindu untuk akhir tahun ini nanti saya bisa punya berat badan ideal. Karena saya gemuk ya saudara. Jadi ini impian saya juga ya. Kemudian untuk pendidikan ya, saya punya anak 3, yang nomor 1 laki, dia sebentar lagi kuliah, yang nomor 2 kelas 6 SD, yang nomor 3 baru 5 tahun, saudara. Jadi jaraknya jauh sekali. Untuk itu saya punya kerinduan menyediakan, dapat menyisihkan secara rutin dana pendidikan untuk ketiga anak saya ya. Tapi yang memacu saya bekerja keras di Atomy adalah anak saya yang paling kecil. Saya umur 50 sekarang, saudara. Tapi anak saya masih umur 5 tahun.
Jadi harus kerja keras supaya 20 tahun mendatang, saya umur 70, anak saya masih bisa menerima pendidikan yang baik. Ya, ini yang menyemangati saya. Kemudian untuk keluarga, untuk orang tua ya, secara tepatnya saya ingin setiap bulan dapat memberi perhatian uang untuk orang tua saya yang lebih banyak ya daripada yang saat ini bisa saya berikan, dan juga rutin dapat memberi suplemen kesehatan untuk kesehatan orang tua saya. Kemudian untuk donasi, saya rindu setiap bulan saya dapat menyisihkan dana untuk hamba-hamba Tuhan di desa-desa. Rekan-rekan saya yang melayani Tuhan di desa-desa. Ya, ini kerinduan saya. Tadi saya share dengan Ibu Ida. Ya, saya katakan menulis life skenario itu merupakan satu pergumulan dan satu perjuangan ya. Karena impian itu seakan-akan terlalu tinggi untuk kita raih. Saya ibaratkan seperti kita menulis proposal kepada Tuhan. Di mana Tuhan, ini aku punya impian, aku punya harapan, dan itu merupakan janji kepada diri kita sendiri juga untuk kita bekerja keras supaya bisa meraihnya. Dan saya percaya bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar di luar batas kemampuan kita. Saya semangat untuk dapat impian ini jadi nyata. Kalau tadi saya luar biasa ya, terus semangat waktu mendengar Mr. No share ya saudara. Juga Ibu Susan tadi ya, bukan satu kebetulan kita ada di Atomi. Kita orang yang bisa berjalan masuk dalam bisnya Atomi. Dan selama kita ada di bis itu, kita pasti bisa mencapai yang besar di Atomi. Terima kasih untuk share malam ini. Terima kasih Ibu Ida. Nikmati setiap prosesnya, itu selalu saya ingat kata-kata Bu Ida. Nikmati setiap prosesnya, saat susah, saat perjuangan, nanti kita menikmati proses manisnya juga. Terima kasih Ibu Mary dan teman-teman semua. Terima kasih kepada Ibu Ineke Kawati, tepuk tangan untuk Ibu Ineke ya yang tadi sudah memberikan schedule live-nya ya. Semua orang pasti bisa sukses di Atomi ya. Itu bukunya, semua orang Atomian jika ingin sukses wajib memiliki buku life schedule yang sangat bagus banget. Oke, kami doain impian dari Bu Ineke bisa terwujud semuanya. Kemudian juga kita sudah di ujung pertemuan ya. Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya. Saya akan adakan pengumuman juga. Nah, mulai sekarang kita akan launching YouTube channel Atomi Top Indonesia. Akan launching YouTube channel Atomi Top Indonesia. Jadi semua Zoom yang kita lakukan di sini akan diupload ke YouTube tersebut. Jadi diharapkan pada Bapak Ibunya yang ikut Zoom meeting ini buka videonya ya, kemudian pakai baju yang cantik-cantik, yang rapi-rapi gitu. Supaya kenapa? Supaya nanti bisa di-upload di videonya teman-teman kita, mungkin yang nggak kenal kita, mungkin teman-teman kita yang jauh, yang dari SMA atau yang belum, yang sudah lama nggak kita kontak. Begitu lihat wajah ibunya, teringat, teman saya ternyata masuk Atomi. Tapi kalau Bapak Ibunya cuma tulis namanya saja, nggak ada wajahnya, mereka nanti bisa masuk dengan orang lain loh. Ya kan, sayang kan? Padahal ini kesempatan bagi kita juga untuk mempromosikan pada teman-teman kita atau sanak keluarga kita bahwasanya kita ada kita menjalankan bisnis Atomi yang sangat luar biasa. Jadi ini satu informasi terbaru ya. Mulai minggu depan Bapak Ibunya kalau bisa usahakan pakai rapi-rapi gitu, oke? Pakai baju rapi saja deh ya, oke? Kemudian juga kita di sini kami ingin supaya para partisipan di sini bisa ikut dalam acara menjadi speaker di dalam Zoom meeting ya. Jadi kita adakan sayembara untuk menjadi MC atau pembicara. Mungkin Bapak Ibunya yang ingin partisipasi boleh silakan menghubungi
center leader-nya masing-masing ya. Karena kita di sini sebenarnya kita masih dalam tahap belajar. Kalau kita belajar dalam Zoom kita ini ada kesempatan besar bagi kita. Sebelum nanti kita besar, nanti ke depannya kita mau jadi Imperial Master, begitu ketemu nanti Pak Hanggil suruh bicara, nggak bisa, nanti uang 12M-nya nggak jadi dikasih, yang dikasih cuma mobilnya saja nih, mobil pokritnya saja loh dikasih loh. Karena nggak bisa bicara kan, benar ya. Jadi sini kita kesempatan untuk belajar menjadi speaker. Bagi Bapak Ibunya di sini ya, kita nanti boleh yang ingin partisipasi silakan hubungin center leader-nya masing-masing. Mulai minggu depan kita akan ganti cari speaker yang lain. Oke, itu saja informasi yang terbaru dari kami kami dari Atomi Top ya Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semuanya, kepada Ibu Winnie dan juga kepada Bapak Razif dari PT Atomi Indonesia. Terima kasih kepada Mr. Crown Master kita, Mr. No. Terima kasih kepada Royal Master kita, Mr. Han Song Han, kemudian Master Ihezel dan semua Sajang Nimdel, semua para Sajang Nim yang ada di Korea, yang sekarang sudah masuk jam 10 ya, jam 12 malam sana, tapi mereka walaupun nggak ngerti bahasa kita, masih tetap setia menemani kita di sini. Tujuannya adalah apa? Supaya kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau untuk sukses di Atomi ya. Terima kasih kita ucapkan. Beri tepuk tangan dong untuk mereka semua, beliau sana. Kemudian juga terima kasih untuk diri kita semua, tepuk tangan. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Jika ada kekurangan kata dari kami, dari saya mohon maaf. Ya, sampai jumpa lagi di acara Zoom Meeting Atomi Top Center Zoom Meeting di minggu depan. Kita akhiri dengan mengucapkan Atomi, ayo bisa semuanya buka videonya, tangannya kita kepalkan di sini, kasih senyum paling bagus karena ini nanti akan masuk di YouTube loh. Wajahnya cembetuk nanti nggak ada yang mau ikut loh. Ayo senyum ya. Mantap ketemu jodoh lagi kan? Oke, ketemu jodoh lagi. Oke, semua tangan depan yuk. Atomi, ayo bisa. 1, 2, 3. Atomi, ayo bisa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Kamsahamnida, Sukasesmida. Ini Bapak Rajib, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, sukses. 수고했습니다. 바이바이. 수고하셨습니다. 센터장님들 미팅하겠습니다. Alhamdulillah. 네, 알겠습니다. Center leader, abis ini kumpul lagi ya. Oh my God. Ibu ini Makin semangat ya. Saya sama Pak Ajib pamit sampai dulu. jam 12 ini loh. Oh, tiap Kamis sampai jam 12 nih. Semangat para center leader. Saya pamit dulu dengan Bapak Ya, Ajib. terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. 지사 직원분 수고하셨습니다. 감사합니다. Terima kasih katanya kepada Pak Wina sama Mas Razif ya dari Mr. Beyond. Mas Razifnya udah hilang. Iya, saya nggak hilang. Sorry ya, Ajibnya mungkin tadi di tengah-tengah agak hilang. Sebenarnya Ajib lagi ada project lain lumayan urgent juga sih. Jadi tadi kayaknya off videonya agak lama. Oke. Ya, nggak apa-apa. Tapi terima kasih dari kami. Bisa dimengerti. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Aku izin pamit dulu. Bye-bye. 바이바이.